Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumina. Saya adalah guru bidang studi sejarah kebudayaan Islam di MTS Negeri 3 Rokan Hulu. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2411301535 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini, tepatnya Jumat 9 Mei 2025, saya melaksanakan uji kinerja di MTS Negeri 3 Rokan Hulu kelas 8 dengan materi para ilmuwan muslim dinasti Al-Ayyubiyah. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sekarang ikuti ibu ya. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Belajar sama ibu mapel apa? PSKI. Belajar sama ibu mapel apa? PSKI. Belajar sama ibu Daulah Ayyubiyah. Belajar sama ibu mapel apa? PSKI. Untuk memudahkan dalam pembahasan kita hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. Di sini ibu minta salah satu dari anak ibu untuk berdoa. Silakan anak ibu atau ketua kelasnya untuk berdoa. Siap, gerak, gerak, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan berdoa tadi, apa yang jadi harapan kita hari ini dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan bermanfaat bagi kita sendiri dan bersama. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembahasan kita atau pelajaran kita hari ini, nak, ibu akan mengabsen anak-anak ibu. Aprinal hadir? Hadir. Hadir semua selain dari yang berdua ya. Kita doakan bersama semoga anak anda kami yang tidak hadir hari ini atau yang sedang dalam keadaan sakit diberi oleh Allah kesehatan dan kesembuhan agar bisa kembali belajar bersama kita dalam setiap belajar di madrasah dan di luar madrasah. Coba lihat dulu di belakang kamu, di samping kamu, di kanan kamu, di kiri kamu ada sampah nggak? Coba lihat. Berdiri. Berdiri sejenak. Coba dipegang di badan kamu, ada nggak kotoran atau apa? Aman? Aman, kembali duduk. Ya. Jadi salah satunya lagi, agar kita terhindar dari penyakit, tentu harus menjaga kebersihan. Karena salah satu faktor datangnya penyakit itu adalah dari sampah, dari kotoran-kotoran yang ada di sekeliling kita. Maka salah satunya juga anak ibu harus menjaga kebersihan. Paham?
Paham. Lanjut untuk metode belajar kita hari ini. Di sini kita akan membahas tentang pelajaran yang materinya adalah, siapa yang bisa membaca? Apa itu? Ilmuwan Muslim dinasti Al-Ayyubiyah. Ilmuwan Muslim dinasti Al-Ayyubiyah. Sebelum kita mengenal dari para ilmuwan Muslim dinasti Al-Ayyubiyah ini, rasa ibu minggu kemarin kita sudah belajar masih di kaitan dinasti Al-Ayyubiyah. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Dinasti Ayyubiyah. Khalifah dinasti Ayyubiyah, betul. Betul, kita belajar minggu kemarin Khalifah dinasti Al-Ayyubiyah. Betul. Kalau betul ibu mau bertanya, siapa pendiri dinasti Al-Ayyubiyah? Ya, silakan anak ibu. Jawab Bu, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, betul tidak? Betul. Namanya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, seorang pendiri dinasti Al-Ayyubiyah atau Al-Ayyubiyah, sekaligus khalifah pertama dinasti Ayyubiyah. Mantap ya. Ya, kita kasih dulu tepuk tangan. Ya, bagus. Di pelajaran yang sudah kita bahas pada minggu kemarin, semua yang sudah ibu sampaikan, alhamdulillah anak ibu sudah memahaminya. Betul, Nak? Betul. Ya. Sekarang kita akan lanjut materi masih di dinasti Ayyubiyah. Masih belum keluar dari dinasti Ayyubiyah, namun masih di kalangan dinasti Ayyubiyah. Rupanya dinasti Ayyubiyah ini merupakan sebuah dinasti Islam yang Masya Allah luar biasa perkembangannya. Mereka tidak hanya memiliki para pemimpin-pemimpin hebat, tetapi mereka juga memiliki para ilmuwan hebat yang berkualitas, yang ilmu mereka masih kita pakai, masih kita kerjakan, masih kita amalkan sampai hari ini. Luar biasa untuk dinasti Al-Ayyubiyah, ya. Sebelum kita lanjut, kita akan mengenal dulu apa tujuan kita belajar hari ini. Ada dua tujuan yang harus kita pahami, kita kenal, kita hafal, yaitu pertama, anak ibu harus mengenal biografi dari setiap para ilmuwan dinasti Ayyubiyah. Jadi anak ibu nanti harus mengenal biografi para ilmuwan. Apa itu biografi? Riwayat hidup. Nama lengkapnya, di mana mereka lahir, seterusnya nanti di mana mereka tinggal, di mana dan apa sebab wafat dari setiap para ilmuwan dinasti Al-Ayyubiyah. Itu tujuan pertama kita dulu belajar hari ini, Nak. Terus ada lagi yang kedua, anak ibu peserta didik mampu atau bisa memahami peran para ilmuwan dinasti Al-Ayyubiyah. Materi kita hari ini ibu sudah menyusun kelompok dengan kamu pada minggu kemarin, dan alhamdulillah hari ini kamu sudah duduk berkelompok. Setiap kelompok kamu akan menyajikan dan berdiskusi mengenai para ilmuwan dinasti Al-Ayyubiyah. Ada 4 para ilmuwan dinasti Al-Ayyubiyah. Berarti semua anak ibu sudah dapat bagian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Setiap ilmuwan itu kamu harus mengenal dari jati diri mereka masing-masing. Apa itu anak ibu? Anak ibu harus berdiskusi dengan kelompoknya. Apa yang akan didiskusikan, Bu? Cari nama lengkap atau biografi seorang ilmuwan yang sudah kalian kuasai tadi, yang sudah dapat bagian tadi. Ada tadi? Mungkin anak ibu sudah
paham apa yang ibu maksud untuk mencari biografinya tadi. Sekarang anak ibu akan ibu ajak untuk berdiskusi sesuai dengan tugas yang sudah ibu berikan tadi. Kelompok 1 tentang Asyurawardi Al-Maktub, kelompok 2 tentang Al-Bushiri, yang kelompok 3 tentang Al-Adim, kelompok 4 tentang Al-Latif. Silahkan anak ibu berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk mencari baik itu biografi, baik itu peran atau karya atau gelar atau yang diperankan oleh seorang dinasti Ayyubiyah, dan apa pula wataknya yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikuti ibu dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Silakan 10 menit ibu beri waktu untuk berdiskusi, mencari apa-apa tadi yang sudah ibu sampaikan. Atau masih ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Lanjut bisa? Oke, Bu, kasih waktu dari sekarang. Ini untuk menambah beberapa diskusi kalian. Untuk lembar diskusi yang masih ditulis. Silakan anak ibu. Berikutnya kita akan presentasi. Untuk presentasi ini ibu tidak ada pilih kasih. Artinya ibu akan buat undian. Siapa yang dapat nomor 1 maka dialah yang presentasi 1. Siapa yang dapat nomor 2 dialah yang presentasi nomor 2 atau yang kedua. Silakan diambil. Ibu tidak ada di sini sistem tunjuk, tapi kamu sendiri yang akan menentukan kamu dapatnya kelompok berapa. Silakan nak. Silakan nak. Terserah mau ambil di mana. Dan ibu jemput yang mendapat undian 1 agar mempresentasikan hasil kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok undian 1. Silakan anak ibu maju ke depan. Pada kelompok yang sudah berada di depan, kami persilakan dengan segala hormat. Silakan anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sudah siap menyelesaikan hasil presentasi yang sudah kami diskusikan bersama-sama. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nursinar Budis. Perkenalkan, nama saya Satya Diaksa. Perkenalkan, nama saya Rafa Abizar. Perkenalkan, nama saya Raisa Kalisa. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Nah, selanjutnya mulailah kami memulaikan presentasi. Yang pertama yaitu pembacaan materi yang akan dibawain oleh Raini dan Salsabila. Silahkan. Pembarsih besar ilmuwan muslim di dinasti Al-Ayyubiyah. Ibnu Al-Adim, sejarawan masyhur. 588 sampai 660 Hijriah atau 1219 Masehi sampai 1294 Masehi. Nama lengkapnya adalah Kamaluddin Abu Al-Qasim Umar bin Ahmad bin Haibatullah bin Abi Jaradah Al-Aqil. Berasal dari Bani Jaradah yang bermigrasi dari Basrah ke Aleppo karena wabah penyakit. Karya terkenalnya adalah Subda Al-Halab bin Tariq Halabah, Buhiyat At-Talib fi Tariq Halab.
Nah, itulah hasil diskusi yang kami sudah siapkan. Sebelum presentasi ini kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kepada kelompok lain yang mendengarkan presentasi dari kelompok undian 1, silakan untuk bertanya ke kelompok yang sedang presentasi. Oke, silakan. Apa saja karya terkenal dari ilmuwan Ibnu Al-Adib dinasti Ayyubiyah tersebut? Ya, silakan. Terima kasih kepada kelompok 1 atas pertanyaannya. Izin saya menjawab. Karya terkenalnya dari ilmuannya Subda Al-Halab, Min Tarik Al-Labab, Bukyat At-Tolik, Fitorik Halabah. Itulah jawabannya. Silakan. Apakah ada lagi? Iya. Apa manfaat mempelajari biografi tokoh ilmuwan Ibnu Al-Adib? Terima kasih kepada kelompok 2 atas pertanyaannya. Izin saya menjawab. Agar kita bisa mengenal tentang ilmuwan Ibnu Al-Adib dan mengenali karya-karyanya. Itu menurut kelompok. Karakter positif atau watak apa yang dapat dimiliki dari ilmuwan Ibnu Al-Adib? Terima kasih kepada kelompok 3 atas pertanyaannya. Izin saya menjawab pertanyaannya. Kata positif atau wataknya yaitu adalah: pertama, giat dalam menuntut ilmu; 2, cerdas; 3, tekun; 4, pemberani. Terima kasih atas pertanyaan kalian. Nah, sekianlah presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita beri apresiasi untuk kelompok yang tampil, Ibu. Di sini untuk kelompok yang presentasi Ibu ucapkan terima kasih banyak yang sudah menyelesaikan presentasinya, baik tadi diskusinya maupun presentasinya, dan kalian sangat bagus. Kita beri lagi aplaus untuk kelompok undian 1. Yuk, saya mau tanya, ini kabarnya apa, baik atau udah kurang baik ya? Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Belajar sama Ibu Mapel apa? SKI. Belajar sama Ibu Mapel apa? SKI. Sejarah. Rasulullah. Daulah. Ayyubiyah. Belajar sama Ibu Mapel apa? SKI. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ngantuk? Ngantuk? Tidak. Baiklah anak ibu, kita lanjut sedikit untuk lebih memahami dari tadi beberapa ilmuwan dinasti Ayyubiyah. Maka ibu akan mengulang sedikit kembali dari beberapa ilmuwan tadi ya. Mohon maaf ya nak, fokus kita sudah tidak dalam keadaan baik-baik saja sepertinya. Tapi alhamdulillah ibu masih dalam keadaan baik-baik saja ya. Sekarang kita lanjut dari yang pertama. Ibu lupa tadi siapa nama yang pertama para ilmuwan, nggak ingat ibu nak. Coba ingatkan ibu dulu. Namanya ialah Asyuwati Al-Maktul. Siapa? Ada seorang ilmuwan yang bernama Asyuhrawardi Al-Maktul. Beliau juga seorang ilmuwan pertama dinasti Ayyubiyah. Nama lengkap beliau Abu Al-Fatuh Yahya. Siapa namanya? Abu Al-Fatuh Yahya. Ini nampak? Abu Al-Fatuh Yahya. Ya, juga ada lagi bin Amirat Shihab ad-Din. Nah, inilah nama panjang dari seorang Asyuhrawardi Al-Maktul. Beliau ini lahir pada tahun 549 Hijriah, anak ibu, ya, di daerah Asyuhrawardi.
Jadi nama beliau itu adalah nama kampung halamannya. Ya, di daerah Asyurawardi. Beliau ini memiliki keilmuan yang Masya Allah luar biasa. Pertama di bidang tarikat. Nah, apa itu Bu? Pertama adalah makrifah. Makrifah ini adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak mengerjakan larangannya, tetapi mengerjakan perintahnya. Iya, kalau kita sayang sama Allah, tentu kita dekatkan diri kita dengan meninggalkan larangannya, mengerjakan perintahnya. Yang kedua ada lagi namanya tawakal. Masya Allah, dia ini adalah seorang yang sangat tawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri kepada Allah. Segala sesuatu beliau usahakan, beliau lakukan, setelah itu beliau tawakal kepada Allah. Inilah yang diajarkan oleh seorang Asyurawardi Al-Maktul. Yang ketiga ada lagi namanya muhabbah, atau yang disebut dengan cinta kepada Allah. Ini salah satu ilmuwan terbesarnya yang paham dalam mendekatkan diri kepada Allah dan mengajak kaum muslim untuk cinta terhadap Allah. Jangan cinta kepada manusia saja, cinta dulu penciptanya, baru mencintai makhluknya. Betul? Cintai dulu penciptanya, baru mencintai makhluknya. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi nama yang kedua. Ibu lupa tadi apa namanya ya? Coba tengokkan Ibu. Ibnu Al-Adim. Mana tadi kelompok yang mendapat tentang Ibnu Al-Adim? Angkat tangan. Siapa tadi Ibnu Al-Adim? Ibu lupa, ayo ingatkan. Ada seorang ilmuwan yang kedua rupanya selain Asyurawardi, yaitu Ibnu Al-Adim. Pada tahun berapa dia lahir? Ayo. 658. Iya, betul, 658. Itu dia lahir. Dia lahir anak Ibu 588, meninggal pada tahun 660 pada usia 72 tahun. Ada lagi seorang ilmuwan Ayyubiyah yang sangat terkenal. Siapa tadi? Abdul Latif. Abdul Latif juga seorang yang sangat pakar terkenal dalam bidang ilmuwan masa dinasti Ayyubiyah. Masya Allah. Beliau ini adalah orang yang sangat cinta terhadap sebuah seni namanya karya sastra. Beliau berhasil menciptakan buku sebanyak 173 judul. Masya Allah. Harus jadi contoh teladan ini harusnya. Ya enggak sanggup sebanyak itu, minimal 2 buku aku harus bisa. Ah, ya nak ya. Siapa itu yang harus kita contoh? Salah satunya adalah seorang Abdul Latif, seorang sastrawan terkenal masa dinasti Al-Ayyubiyah. Selain itu beliau juga memiliki sebuah bidang keilmuan yang Masya Allah. Apa itu? Bidang kedokteran. Terkhususnya nak, beliau ini adalah seorang yang mahir di bagian tulang. Nah, nih ya, kedokteran yang khusus bagian tulang manusia, bukan tulang hewan, tulang manusia. Ini dia pakarnya pada masa Ayyubiyah. Kalau sekarang beliau sudah meninggal, tak bisa lagi jadi ilmu kedokteran, tapi ilmunya masih kita pakai hari ini ya nak ya. Orangnya sudah tidak lagi, tapi ilmunya kita pakai. Paham tuh? Ada berapa yang kita kenal? 4. Pertama, yang kedua, Abdul. Yang kedua, yang kedua, Ibnu Al-Adim. Yang ketiga, yang keempat,
Asyuati. Ulang lagi yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Masya Allah, tepuk tangan dong. Luar biasa anak ibu nih ya. Memang jiwanya jiwa pelajar semua. Nah, inilah yang ingin ibu sampaikan dan ibu terapkan pada diri kalian. Sampai di sana ada yang mau bertanya anak ibu? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita simpulkan sama-sama apa tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Apa kesimpulan yang bisa kalian dapat dari kisah ilmuwan dinasti Ayyubiyah? Ayo, apa kesimpulannya? Satu aja. Silakan. Zaki, apa kesimpulan yang bisa kita dapat dari sebuah kisah ilmuwan dinasti Ayyubiyah? Kita mengenali nama-namanya, terus karyanya, wataknya dan sebagainya. Tepuk tangan dong. Masya Allah, betul sekali. Kesimpulan kita belajar hari ini adalah bahwa anak ibu kita sudah mengenal para ilmuwan dinasti Al-Ayyubiyah. Yang pertama baik itu biografinya, betul? Yang kedua karya dan keilmuannya. Iya, ada keilmuannya tadi. Yang ketiga watak yang bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada lagi yang tidak ibu sampaikan dari 3 hal itu? Atau yang belum paham dari 3 hal itu? Ada? Nama. Berapa tadi? 4. Terus karya. Ada tadi karyanya masing-masing? Ada. Siapa yang masih ingat? Tadi di bidang kedokteran siapa? Abdul Latif. Betul sekali. Berarti anak ibu sudah mahir dan paham terhadap materi yang ibu sampaikan hari ini. Karena anak ibu sudah paham, ibu akan bagikan tugas individu untuk anak ibu yang harus Ananda selesaikan ya. Silakan. Ada yang belum dapat? Ibu beri waktu sekitar 2 menit dari sekarang. Silakan. Udah nak? Udah? Udah selesai? Ya kumpulkan nak yang udah. Oke, kalau sudah selesai kumpulkan sama ibu ya. Kumpulkan ya. Yo silakan. Kalau sudah selesai kumpulkan sama ibu. Oke. Iya, silakan anak ibu. Bagus sekali. Ada yang ingin ditanyakan dari materi kita hari ini? Tidak. Sudah mahir dan sudah paham dengan biografi, karya, dan sifat para ilmuwan dinasti Ayyubiyah? Sudah? Sudah. Sekarang ibu mau dulu kita memberikan semangat untuk diri kita kembali ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Takbir. 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 Masya Allah. Dengan berakhirnya tugas tadi, maka berakhir pula lah mata pelajaran kita hari ini bersama ibu atau belajarnya dengan ibu. Lain waktu kita akan kembali membahas beberapa materi yang masih berkisar tentang dinasti Ayyubiyah dan juga mungkin dinasti-dinasti seterusnya. Semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga bisa menjadi amalan bagi kita, berkah bagi kita, dan juga bisa membuat kita lebih mengenal para ilmuwan muslim Islam seterusnya. Amin ya robbal alamin. Kita kembali di lain waktu. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada anak ibu
dengan berakhirnya semua hal tadi kita akan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi